Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Ismail. Kali ini kita lanjut ke video ketiga, yaitu tentang intro ya, tentang intro dari struktur-struktur dan ya masih di basic Laravel ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang struktur-struktur dari folder-folder yang akan kita modifikasi atau yang akan yang kita modifikasi, kemudian ada yang folder yang kita tidak otak-atik sekalipun ya. Dan untuk rute juga, yaitu jalur ya, jalur dari Laravel ini dari mana ke mana, dan ada view juga untuk menampilkan dari Laravel tersebut ya. Oke. Jadi kita lanjut untuk membuka dari si Laravel ini ya. Nah, kalian setelah membuka, kalian masuk ke directory struktur. Nah, di sini ada introduction, yaitu perkenalan dari Laravel ini. Karena saya tidak lancar banget bahasa Inggrisnya, jadi kita bisa translate Indonesia aja. Oke, jadi di sini ada directory app ya, berisi kode inti dari aplikasi kalian. Nah, di sini kita akan membahas directory ini lebih detail nanti ya. Hampir semua kelas dan website dalam nah itu ya. Ini kalau ke Indonesia. Nah, kemudian ada directory untuk bootstrap ya. Jadi ini berisi di app PHP, berkas yang melawan bootstrap pada kerangka kerja. Nah, kita lihat ya di sini ya. Tadi bootstrap ya. Di sini ada app. Nah, di dalam app ini ada HTTP, ada di sini juga ada models dan providers ya. Ini bakal sering kita pakai. Nah, di sini. Dan untuk bootstrap yang tadi itu ada dalam app juga ya. Nah, di sini. Nah, di sini bootstrap. Oke. Kemudian lanjut lagi. Bukan sini. Ada directory konfigurasi, yaitu directory config ya disingkatnya. Sesuai namanya, berisi semua berkas konfigurasi aplikasi Anda gitu. Sebaiknya Anda membaca semua berkas ini dan memahami semua opsi yang tersedia. Nah, kita lihat config mana. Config. Nah, ini ya. Di sini konfigurasi. Oke. Kemudian ada database ya, directory dari basis data ya, yaitu untuk berisi migrasi basis data, pabrik model dan sheet Anda gitu, jika diinginkan. Ada juga dapat menggunakan directory ini untuk menyimpan basis data SQLite. Nah, jadi untuk basis data itu ya, kita menaruhnya itu di bukan sini, bukan env. Nah, di sini ya. Dan environment ini, di sini ada database ya, atau basis data. Nah, di sini ada MySQL. Jika kalian ingin menggunakan SQLite ya, kalian bisa mematikan atau komen bawahnya ini ya. Ini yang sering kita pakai. Allahu Akbar. Nah, di sini kalian bisa SQLite. Oke. Oke. Jadi kita lanjut. Oke, sebelumnya ya, untuk membuka dari VS Code ini,
kalian bisa masuk ke ini file kalian, masuk ke ini Windows C yang kalian simpan, saya simpan di Windows C, kemudian masuk ke Laragon, dan di Laragon di sini ada www ya. Nah, kemudian ada Laravel 11. Nah, kalian di sini pencet klik kanan, buka di terminal, kalian bisa tulis yaitu namanya titik kode spasi titik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita masuk ke kode terminal tersebut, kita tulis yang namanya itu kode spasi titik. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan untuk koreksi tadi untuk database itu yang ini guys ya. Di sini ada factories, ada migration, dan ada seeders ya. Nah, nanti kita akan membuat dari migration ini ya. Kita akan buat di terminal nanti. Oke. Oke, di sini juga ada yaitu namanya CSS dan JavaScript ya. Tapi untuk kedua ini kita seperti untuk membuat komposer ya, untuk seperti membuat kode dari kita sendiri, dan ini tidak bisa dilihat dari tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Yang bisa dilihat oleh orang lain ini seperti di public ini ya, seperti ada icon, ada robots untuk membuat ya seperti itulah. Dan di sini yang paling penting itu adalah view ya. Nah, di sini ada views ya. Di sini kita baru ada satu. Mungkin kita bisa tambahkan. Bentar. Ya, kita bisa tambahin saja di dalam views ini, yaitu upload ya. Tapi sebelum itu kita ke routes dulu. Nah, kita ke WPHP, atau mungkin kalian ya yang pengen nyarinya lebih mudah, kalian bisa untuk tulis saja Ctrl P. Nah, di sini untuk mencari nih. Misalnya saya nyari WPHP. Nah, di sini. Ya, jadi seperti inilah mungkin ya. Di sini kita coba membuat ini, kita salin saja. Lagi ke pause lagi. Nah, jadi di sini kita bisa salin aja. Kita tambahkan slash about ya. Kita tambahkan slash about di rootnya. Nah, di sini kita tulis misalnya about. Nah, kemudian kita bikin lagi di si views ini ya. Kita klik kanan, kita tulis name file, kita tulis di sini about titik blade titik php. Kenapa sih blade? Karena blade ini sudah bawaan dari si Laravel ini ya. Nah, di sini kalian bisa pakai sintaks HTML, atau kalian bisa ini ya seperti. Kenapa ke pause sendiri ya? Nah, kemudian kita ke dokumen, misalnya kalian mau namain apa gitu, halaman about ya. Nah, kita tulis di sini di dalam bodinya ya, kalian bisa tulis H1 di sini. Nah guys, nanti hasilnya akan misalnya kita tulis di sini halaman about. Nah, kita lihat di
localhost kita tulis about di sini, nanti bakal menghasilkan halaman about. Tapi ketika kita tulis kita hapus untuk haus. Nah seperti itu ya. Jadi seperti tadi jika kita nambahkan slash about, kita akan masuk ke about tadi ya. Nah, kemudian coba kita ganti ya untuk yang di welcome ini. Kita misalnya ganti untuk home ya. Nah otomatis kita harus membuat eh, file baru atau home di sini, blade baru di first ya. Kita di sini new file, kita tambah home titik blade dot php. Kemudian kita tulis sama ya seperti tadi, kita tambahkan sini, kita tulis halaman home gitu. Kita tulis lagi di sini. Oke, kita di sini bisa tulis halaman home ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika kita ganti slash home. Oke ya, jadi sebenarnya tidak usah menggunakan slash home ya, karena untuk home ini kita menggantikan welcome. Jadi untuk ini seperti biasa ya. Mungkin ada lagi, kita bisa tambahkan di sini. Untuk jadi begini, kita simpel aja ya. Di sini kita slash, kemudian di sini kita tulis di sini untuk home ya. Nah, di sini saya akan save. Nah, di sini kita untuk aboutnya kita masuk ke about, dan di sini untuk about. Nah coba kita lihat ya. Oke, jadi kenapa saya tidak langsung masuk lagi ke dalam tadi, tidak bisa berpindah-pindah pada navigasi ini, karena sini saya belum menyalin atau menyamakan dari si home ini ya. Sini kita bisa. Nah coba kita nah di sini udah ada nih, kita ke about, kita balik ke home, kita ke about, kita balik ke home. Nah mungkin di sini nanti akan dirapikan lagi, diedit ketika kita sudah mungkin belajar layout atau yang lain-lain gitu ya. Jadi lebih lagi tingkatnya ya. Ini untuk template saja ya. Oke, mungkin kalian bisa uh, warnain ya, warnain di dalam. Bentar. Oke, misalnya kalian mau memberi warna, nah kita tulis di sini background color like blue ya. Nah coba kita lihat di home. Nah di sini ada untuk background colornya berwarna biru. Guys, okay, thank you for watching. Maybe this is enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.